Dasarnya adalah kamu orang Papua itu adalah penakluk. Tidak ada bangsa yang bisa menaklukkan kalian selain kamu yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa, termasuk menaklukkan gunung, laut, danau, pesisir, binatang buas, dan lain sebagainya. Tapi dengan hadirnya penjajah di atas tanah Papua telah terjadi pembunuhan karakter. Dengan demikian nilai-nilai penakluk tersebut telah bergeser. Jadi orang Papua hari ini telah menjadi orang lain. Bangsa yang menerima, bangsa yang pasrah terhadap keadaan. Dengan matematika saya sudah tidak bisa menaklukkan, dengan fisika tidak bisa, dengan membuat mall, supermarket, industri, bikin gorengan, apa ini saja orang Papua tidak bisa. Sebaliknya barang-barang itu telah menaklukkan orang-orang Papua, sehingga hari ini orang-orang Papua itu telah menjadi tikus basah di negeri sendiri. Kekayaan alam melimpah ruah, tetapi orang lain yang kelola, mereka yang menikmati. Orang Papua kebagian ampas-ampas sisa-sisa melalui otsus dan lain sebagainya. Itu yang orang-orang sekarang baku berebut dan hanya gara-gara amu. Jadi betapa mundurnya nilai-nilai penakluk tersebut, sehingga orang Papua sampah saja dianggap sesuatu yang berharga, sehingga mereka harus baku berebutan. Begitu. Dan ini adalah suatu pukulan telak, pembunuhan karakter yang sudah dilakukan oleh penjajah. Ya, pembunuhan fisik itu di kolonial manapun itu hal biasa, tetapi hal yang paling fatal itu adalah pembunuhan karakter, sehingga orang-orang Papua yang hari ini ada ini cuman boneka-boneka hidup saja atau mayat-mayat hidup. Kelihatannya hebat pakai dasi mayat itu, nah, tapi sayang dia tidak bisa berbuat apa-apa ya, selain orang lain, karena boneka, karena mayat, jadi hanya orang lain yang menentukan dia punya nasibnya sendiri, kiri kanan, dan dia pasrah. Mayatnya mau dibakar, mau dibuang, mau dipotong, mau di segala macam, dia tidak bisa punya pilihan lain. Ini kondisi yang paling memprihatinkan orang Papua, dan orang Papua hari ini tidak menyadari, termasuk Barisan Merah Putih dan lain sebagainya. Itu terlalu rendah. Kamu hanya menjilat penjajah hanya karena jabatan, rupiah, dan lain sebagainya. Tidak ada masa depan orang Papua di dalam penjajahan. Di dunia manapun itu begitu. Jadi di mana harga dirimu, sehingga hanya demi gula-gula, jabatan, pemekaran, itu kamu harus menjilat-jilat penjajah. Ya. Kamu bukan mereka, kamu itu Papua. Jadilah dirimu sendiri dan berdiri tegak di atas negerimu sendiri dan menjadi penakluk. Matematika, kimia, fisika, kau harus menguasai semua, sains, teknologi. Kau harus pintar, kau harus ambil alih semua sumber-sumber sektor ekonomi, mall, supermarket, industri, bikin sabun, bikin korek, bikin gorengan, bikin apa semua. Orang Papua harus bisa. Tapi sayangnya adalah orang Papua sudah berhasil dibunuh. Jadi apa yang bisa dibuat oleh mayat hidup? Tinggal tunggu waktu kapan Indonesia akan menguburkan mayat-mayat tersebut. Tetapi ada janji Tuhan, di mana Tuhan akan memerintahkan tulang-tulang yang berserakan itu akan dikumpulkan dan mereka akan hidup kembali. Kita belum menjadi tulang, masih menjadi mayat. Ada harapan untuk hidup. Jadi seluruh rakyat Papua ya, bangkit dan jadilah dirimu sendiri sebagai penakluk. Jangan takut dengan gertakan-gertakan, ancaman-ancaman yang selama ini dilakukan, teror-teror, intimidasi untuk menakut-nakuti ya, sehingga mental Anda, nyali Anda menjadi ciut ya. Saudara-saudara pesisir ya, kamu hebat, bangkit ya. Dulu kamu orang-orang hebat yang meletakkan dasar-dasar perjuangan ini ya.
Tetapi generasi selanjutnya kamu telah mengalami kemunduran. Oleh sebab itu ini saatnya kamu bangkit kembali, bergandengan tangan dengan saudara-saudara dari pegunungan untuk bergandengan tangan akhiri penderitaan berkepanjangan ini, untuk selamatkan Mama Papua ini, sehingga anak cucu kita bisa mengangkat kepala, berdiri gagah dengan gagah di negeri yang sudah diwariskan oleh Tuhan melalui nenek moyang kami. Seperti begitu. Jadi jangan takut dengan ancaman-ancaman aparat kah. Ya, mereka itu bangsa yang tidak bermoral. Aturan bicara lain, main bikin lain. Aturan biar demokrasi, ya, mainnya jangankan demokrasi. Orang bagi selebaran saya sudah tangkap kiri kanan. Ya, apa yang kau takutkan? Sipil ini kan tidak angkat senjata. Dengan negara-negara lain yang ambil kau punya pulau, kau tidak berdaya. Kau hanya jagonya dengan rakyat sipil yang tidak bersenjata. Begitu. Katanya bangsa yang besar. Bangsa yang besar model begitu. Kau mempertontonkan sesuatu hal yang memalukan di abad ini. Ya. Jadi polisi punya tugas itu tidak perlu ada izin. Ya, pemberitahuan saja cukup. Ya, pemberitahuan mungkin secara tertulis Anda tolak, tetapi secara lisan Anda sudah mengetahuinya, itu saja sudah cukup untuk Anda melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik ini, bahwa pihak keamanan wajib untuk mengawal proses berjalannya rakyat menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Oleh sebab itu polisi-polisi yang kamu tidak sekolah itu belajar, kamu punya undang-undang itu baik-baik, supaya jangan dunia tertawakan kamu bilang negara demokrasi tetapi dengan rakyat sipil saja kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti begitu. Wahai rakyatku, ya, kamu laki-laki dan perempuan perkasa dari Melanesia, singa yang dari ufuk timur, bangkit dan tunjukkan pesonamu. Inilah saatnya. Hormat. Jangan lupa share dan komen, bagikan video ini agar seluruh anak negeri bergandengan bersama untuk bergerak dan maju. Terima kasih. Wassalam.